yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini berkenan akan mengisi acara pada pengajian malam hari ini. Yang kami hormati pengurus masjid Baitul Rahim Mambange dan seluruh jajaran organisasi keagamaan di dalamnya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, tamu undangan yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena atas rahmatnya kita bersama-sama pada malam hari ini dapat hadir dan berkumpul bersama di Masjid Baitul Rahim ini guna untuk mengikuti pengajian dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Maka mari bersama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah ini dengan bersama-sama mengikrarkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat salam semoga selalu tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya pada yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan seluruh umat muslim telah di yaumil akhir mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, saya di sini mewakili daripada panitia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Mambange khususnya yang telah bersama-sama bergotong royong guna untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Terutama ucapan terima kasih kami ucapkan kepada rombongan Al-Mukarram Ustaz Ahmad Fahriyadi dari Palangkaraya yang telah berkenan hadir menghadiri undangan kami dan juga telah bersedia yaitu mengenang hajat kami di Mambange ini. Juga tak lupa pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian bila mana pelaksanaan acara malam hari ini terdapat kekurangan. Atas kekurangan itu kami mohon maaf dan mohon dimaklumi. Yang selanjutnya saya di sini mendapatkan tugas daripada panitia pelaksana untuk menjadi pembawa acara untuk memandu acara pada malam hari ini. Sebelum acara ini kita mulai bersama, izinkanlah saya membacakan susunan acara demi acaranya. Acara pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga acara inti tausiah dengan pembacaan doa, acara yang terakhir penutup. Mari kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan, dan mari acara pada malam hari ini kita buka bersama dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Mas Huda Abdul Rahman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Demikian dari pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Wali Asyidah Abdul Ahad, kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya adalah acara inti pengajian pemberian tausiah agama tentang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW oleh Ustaz Ahmad Fahri SPDI. Kepada beliau waktu depan kami persilahkan. Assalamualaikum
Alhamdulillah masih semangat. Ulang sekali lagi. Mungkin ada yang kata-kata media yang jawab. Ini ada orang masih hidup ke ibu-ibu. Oh ibu-ibu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan yang menjawab salam ulun ini rezekinya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk anak boleh di video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan fi syahr Sya'ban litadhkiril Isra'i wal Mi'raj Nabiyil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa daryabil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa yadhalihi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آمين يا الله يا رب العالمين. Para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, ketua masyarakat, orang-orang tua kita yang ulun muliakan dan ulun hormati, aparatur desa, Pak RW, RT, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim ulun, rasa hormat ulun kepada bubuhan Tian Barataan. Wabil khusus ulun ucapkan kepada seluruh panitia penyelenggara Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan amal ibadah yang dia kerjakan mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan buhan Tian Barataan, wabil khusus seluruh panitia yang sudah membantu daripada dana, pikiran, tenaga ataupun lain sebagainya, dan ibu-ibu semuanya ulun ucapkan terima kasih banyak dan ulun muliakan. Mudah-mudahan apa yang dia hajatkan, apa yang dia inginkan, mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki yang halal lagi berkah, mudah-mudahan disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di sini, yang berada di sini, keluarga kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan di akhir hayat kita nantinya mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang ulun muliakan. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini yaitu memperingati daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra wal Mi'raj ini adalah perjalanan atau peristiwa yang ajaib. Terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah ajaib. Kenapa jadi ajaib? Karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sedikit imannya itu bertambah kubur, yang mana sedang imannya bisa was-was, yang mana tinggi dan tebal imannya bertambah keyakinannya, yang rendah imannya diantaranya yaitu tidak mempercayainya adanya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena perjalanan Isra wal Mi'raj ini 3 alam yang dilewati Nabi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang mana mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah alam masuk, yang mana alamnya manusia bisa masih menempuh perjalanannya. Kalau kita hitung perjalanannya 2 bulan perjalanan menuju Masjidil Aqsa itu. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malamnya ketika Isra wal Mi'raj, subuhnya diceritakan kepada kaum Quraisy, termasuk Abu Jahal ada percaya. Kenapa jadi ada percaya? Karena mengukurnya secara akal. Isra wal Mi'raj ini tidak bisa secara akal dipikirkan, yaitu secara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Oleh karena itu jauh pada itu perjalanan itu Sayyidina Abu Bakar percaya. Kenapa? Karena mengukurnya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Abu Jahal ini menghitungnya dan mengukurnya dengan akal pikirannya. Ayo kita bayangkan, mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 2 bulan perjalanan. 2 bulan perjalanan. Sedangkan perjalanan pada masa Nabi itu tidak ada Toyota, tidak ada pesawat, yang ada cuma onta dengan kuda. Itu paling cepat dah perjalanan 1 bulan, pepek 2 bulan. Sedangkan itu Isra Mi'rajnya Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala lailan itu sepertiga malam saja. Di dalam bahwasanya Maulid At-Tibai, bahwasanya tempat duduk Nabi itu belum lagi hilang panasnya, Nabi itu sudah sampai. Saking cepatnya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berbicara dengan melalui peringatan Isra wal Mi'raj kita meningkatkan kualitas ibadah agar terbentuk pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Insyaallah di akhir kemudian ada. Ini mulai Isra dulu. Kenapa? Karena Isra ini perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya alam nasut, alamnya manusia. Kalau kita kilometerkan, itu perkiraan sekitar 1243 km. Wajar puluhan yang ada beriman itu pada percaya. Kamu kita alhamdulillah, alhamdulillah. Ulun bersyukur karena alhamdulillah. Kenapa? Ini tanda kita mempercayainya bahwasanya adanya Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akun aja tak ada abian tak puas. Mudah-mudahan Allah Taala membalas kebaikan dia. Mudah-mudahan Allah Taala membalas usaha dia, terutama daripada panitia ini susah payahnya, daripada dana, pikiran ataupun
daripada tenaganya membantu. Mudah-mudahan banyak yang berdoa ya pada malam ini. Yang mana ujar Nabi, khamsun layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam di antaranya doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya malam pada malam nisfu Sya'ban ya. Termasuk kita bulan Sya'ban nih. Bulan Sya'ban doa kita mudah-mudahan dikabulkan Allah taala, hajat kita mudah-mudahan dikabulkan Allah taala. Banyak kita mempunyai hajat. Hajat kita ini banyak lah. Mudah-mudahan supaya sehat itu hajat kita. Mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur. Walaupun orangnya sehat, alhamdulillah. Daripada ada punya apa-apa tapi orangnya jadi. Ada banyak berisi harta tapi orangnya miring. Siapa yang menemuinya? Nah, oleh karena itu syukur ini luar biasa, rasa syukur kita ini. Rasa syukur kita ini alhamdulillah bersyukur benar kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatus sa'adah sab'atun. Tanda orang yang hidupnya bahagia, tanda orang hidupnya beruntung, yaitu diantaranya qalbun syakirun, yaitu diantaranya hatinya itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah taala harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Alhamdulillah bersyukur. Nah, jadi ada kisah dulu. Kisah dulu. Ini ada Bu. Nah, alhamdulillah. Ini ada kisah orang bersyukur. Alhamdulillah. Lalu ketika ada seseorang yang berumah tangga, 2 laki bini atau suami istri, yang mana suaminya ini suka ibaratnya tuh gawian itu mengaret. Gawiannya mengaret. Lalu ternyata apabila pagi habis sembahyang subuh langsung pulang saja. Bahari itu kan ada kali mencari kadrehan, yang ada pakai sepeda saja. Pulang dari rumah mengaret sampai ke pinggir jalan, sampai ke hutan, di pinggir jalan ada sepeda. Ditaruhlah sepeda di pinggir jalan, orangnya langsung pulang ke hutan. Nah, tiba-tiba ketika di hutan mengaret, ternyata ada seseorang pemuda yang pada malamnya itu orangnya setengah nakal. Nah, ini ada pemuda yang setengah nakal, tanggung nakalnya, melihat sepeda di pinggir jalan. Lalu apa? Ada pikiran lain lagi, jadi akan hidup kayak apa? Tumpas sepedanya. Nah, ternyata dikuntamnya atau dicurinya sepeda itu. Setelah dicurinya sepeda itu, datang orang tua tadi, melihat di pinggir jalan. Nah, sepedaku ada. Mana sepedaku? Hilang sepeda sini. Ternyata apa di dalam hati? Alhamdulillah, bersyukur sini. Dalam artian bersyukur apa? Alhamdulillah, sepedaku hilang sini. Kenapa jadi bersyukur sepedaku hilang? Sudah lawas sudah aku memakai sepeda ini. Sudah waktunya sudah hilang. Nah, orang tawakalnya kuat. Bersyukur ketika hilang benda itu, amun kita ya Allah ya Rasulullah bermain Tuhan kita terus mencari Tuhan. Lalu kita kayak caranya orang mungkin kadang-kadang apabila ada menjawab kita tetap tunggu bisa saja hilang. Apalagi sandal hilang misalkan, sandal hilang di masjid, sandal hilang di masjid, abut mungkin kaum minta ini mana sandalku, makanannya rumah bahkan alarm pulang Anda membawa sandal yang buruk yang pulang rugi ini. Setelah itu apa? Nah, padahal sedihnya luar biasa, sariknya luar biasa. Kenapa kita pada mikir seharusnya ketika sandal kita tidak ada berparkir di masjid itu lebih jauh. Lebih sedihnya kita apabila sandal kita di masjid itu berarti kan itu. Kamu
di masjid sendal kita. Berarti orangnya ada apa sih? Maksudnya ada parkir di masjid sendal kita. Nah hilang, lalu apa sepeda tadi hilang. Setelah hilang sepeda berjalan naik bin kulit. Setelah berjalan di tengah jalan lalu mungkin ada melihat sepeda sini. Dilihati sepeda pindah di sini sepeda kok ada. Ternyata tagantung di atas pohon, apa bahasanya tagantung itu lah? Tagantung itu bahasanya apa lah? Tagantung itu apa sih? Kesangkut kan? Kurang lebih ini kalau tagantung kesangkut kan? Kesangkut tagantung. Nah setelah itu ini apa di dalam hati ini kita belajar kan? Belajar daripada hikmah kita. Alhamdulillah ujar Zikin sepidaku dapat. Alhamdulillah ya Allah engkau mengutus seorang maling yang mana maling itu perhatian. Begitu tuntas ada habis beratahan. Ya setelah itu diturunkan sidin tawakal sidin diturunkan sidin tapi badannya sebelah hilang. Rupanya semua seorang pemuda alang-alang tanggung nakalnya ini tunggal pretelan ini supaya bisa malang besok pulangnya kawan menjual begitu. Nah jadi kadang ambil berdataan berdoa sini pada waktu itu alhamdulillah engkau ya Allah mengutus seorang maling yang cukup perhatian begitu tentang ada habis berdataan sekitar doanya. Nah ditinggalnya. Nah setelah itu diturunkan sidin. Setelah diturunkan sidin dilihat di sampingnya ada kawal ditunggang. Ada kawal dimakan. Dan buka hilang. Berbuka hilang. Mau diangkat sidin, dipikul sidin. Pertama ketika melihat sepeda hilang syukur sidin. Ketika melihat sepeda dapat walaupun bannya hilang sebelah syukur sidin. Ketika diangkat sidin ada kawal. Coba kan tunggang. Jangan terjuntang bener ya. Ini mau harus diangkat. Di situ sidin ada mempunyai sifat sabar. Alhamdulillah syukur sabar sidin. Ayo hasabidai amun nangkai itu kita bergantian saja. Bergantian turun dah aku memakai kak sabidai. Biar aku aja ini yang pikul ikan pulang. Dipikul sidin, diangkat sidin. Mulai tempat kerja sidin sampai ke rumah sidin berjalan. Sabar sidin. Kenapa? Karena tubuh sudah memakai, lawas sudah memakai. Sekarang gantian aku pulang yang memikul engkau wahai sabidah. Sabar sidin. Jadi kisah ini syukur sabar. Boleh ke rumah pulang sampai ke rumah dilihati bini hilang. Bini hilang. Sekalinya bini bertapas di sungai. Ada dapat mau ini Taiwan bertapas di belakang rumah. Di sungai bertapas. Hilang bini. Sekalinya bertapas di sungai. Setelah boleh ke rumah, ternyata sampai ke rumah dilihati pas hilang bunil sebelah. Sidni bunil sebelah hilang, anting sebelah hilang. Ditanya oleh sang istri, "Oi abahnya, mana nih? Kenapa kita sedih?" Dilihati sepeda, ban kedede sebelah. Ujar nang bini, "Mana ban nih sebelah? Mana? Ban kita hilang, ban sepeda hilang." Ujar nang laki dicuntang maling, tapi alhamdulillah aku bersyukur mencuntang kada habis beratahan. Tinggalinya masih mungkin ini hendak memperetelinya supaya kawan yang pulang berjual kada menghabiskan duitnya. Melihat pulang bunil anting daripada bini, mana bunil sebelah ada. Ujar nang bini kubur. Nah, ujar nang laki sama nih nasib kita nih. Nasib kita sama, bujur abahnya ujar nang bini, nasib kita sama. Nasib kita sama apa? Sama-sama menderita. Rupanya ketika nikah itu salah janji. Bahagia kita sama-sama, menderita kita sama-sama. Padahal jangan nangka itu. Doa itu jangan nangka itu. Bahagia kita sama-sama, menderita kita bergantian. Amun menderita sama-sama kita ngalih dia. Nang bini hendak berana, nang laki sakit baju siapa yang antar? Nah, makanya oleh karena itu berdoanya hati-hati. Bahagia kita sama-sama, menderita jangan ada.
menderita jangan ada, namanya ada bergantian aja, namanya ada bergantian. Kayak esokan harinya makan 2 lagi bini sama pada melingkir. Nah ini endingnya kan ada bagus nih, endingnya tuh akhir ceritanya kan ada bagus. Pertamanya syukur, nang kedua syukur, nang terakhir sabar, nang terakhirnya ketika sampai di rumah endingnya yang sangat memilukan. Ketika makanan 2 lagi bini, nang bini ini bahwasanya berkata di dalam hati, amun nang kayak itu kasihan ngabahnya, pagi-pagi pulang dan berjalan, kurangnya sudah tua, sudah lebih baik aku nang bakalan. Aku aja bakalan biar lantiku nang sabalah inilah jual duitnya tukarakan ada sabida saudara. Tapi tidak ada berhenti. Nang laki nang kayak itu juga. Ujar nang laki kasihannya ai biniku. Anting sabalah aja memberi sumpah dengan diri tetangga. Kenapa nih model napa pula antingnya saudara nih? Baik aku ingin bakalan biar lu jual sabida ini. Koto karakan desang anting saudara, nyaman bini lagi dipuji orang pulang anting hanya. Nah ternyata ringkas cerita setelah makan sama-sama tapi kan ada bonding hidupnya. Nang bini ke pasar, nang laki ke pasar. Nang bini ke pasar atau ku amas jual anting saudara, duitnya tukarakan kalau sabida. Nang laki ke bengkel jual sebidanya kulit tulak atau amas tukar akan anting sebelah. Ringkas cerita bulik dari pasar nang bini membawa ben sabida, nang laki membawa anting sebelah. Kacau kalau itu yang bagus nih hitungannya apabila di rumah itu bagus berlatih depan. Apabila ada mempunyai masalah bagusnya terbuka, nang laki lawan bini terbuka, nang bini lawan laki terbuka. Kesimpulan daripada kisah ini bukan apa-apa, tapi syukurnya. Orang yang bersyukur kata Nabi alamatus sa'adah sabatun. Tanda orang yang bersyukur itu hidupnya akan bahagia. Di antaranya qalbun syakirun. Hatinya ini selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa yang diberi Allah Ta'ala syukur. Banyak diberi alhamdulillah, sedikit diberi alhamdulillah juga. Ada mengeluh hidupnya. Kenapa? Karena di dalam sifat 20 qadrat iradatnya Allah Ta'ala. Qadrat iradatnya Allah Ta'ala. Qadrat kuasanya Allah Ta'ala. Iradat kehendaknya Allah Ta'ala sudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, kembali daripada kisah Isra wal Mi'raj. Itu Isra wal Mi'raj mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu alam manusia. Mulai minal Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama Nabiullah Adam sampai ke langit ke-7 Nabiullah Ibrahim. Setelah itu Nabi itu namanya alam malakut. Tapi tidak dilangit alam malakut. Alamnya para malaikat masih kawal lagi dijangkau oleh para malaikat. Tapi kalau sampai langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha itu alam lahut sudah namanya alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun kadang alam tembusnya. Nah, setelah itu sudah banyak peristiwa yang terjadi ketika Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang dipukul kepalanya, hancur kepalanya, jadi lagi kepalanya, dipukulnya lagi kepalanya, sampai seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah kelompok orang itu?" Lalu dijawab oleh Jibril bahwasanya seseorang itu atau kelompok orang itu yang kita lewati yang memukul kepalanya pada masa hidup di dunia itu berat, kepalanya berat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan pemberian. Nah, oleh karena itu Isra wal Mi'raj ini adalah perintah daripada salat 5 waktu di dalam sehari semalam. Adapun keistimewaan
orang yang melaksanakan sembahyang di dalam kitab Targhib wa Tarhib, man hafaza 'ala shalah, barang siapa yang menjaga sembahyangnya, barang siapa yang memelihara salatnya, akramahullahu khamsa khisalih, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 5 macam keistimewaan. Orang yang menjaga sembahyangnya, asal pas sembahyangnya, tahu syaratnya, tahu rukunnya, yang mana sunnah, yang mana yang wajib, itu memelihara sembahyangnya. Amun asal-asalan dia lah kayak apa? Amun asal-asalan itu sembahyangnya. Nah, itu harus syaratnya, syarat wajibnya di dalam sembahyang harus diketahui. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keistimewaan dengan yang 5 dari Allah Ta'ala. Di antaranya turfa'u an hudil al-aishi. Yang pertama, Allah Ta'ala angkat kesusahan, kesulitan, kesempitan di dalam hidupnya. Orang yang sholatnya dijaga, orang yang memelihara sholatnya, Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Di antaranya yaitu Allah Ta'ala angkat, Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala angkat daripada kesulitan di dalam hidupnya. Kita ini semua pasti menginginkan supaya hidup kita ini aman, supaya hidup kita nyaman, supaya hidup kita selamat. Dengan apa? Mungkin bisa jadi keinginan kita banyak, hajat kita banyak, ingin sehat badan kita, ingin diberi panjang umur. Tapi ternyata diantaranya perintah Allah Ta'ala imtithalul awamiri wajibinabun nawahi. Diantaranya takwanya kurang dijalankan, yaitu ketika perintah sholat ini mudah-mudahan dengan pelaksanaan Isra wal Mi'raj ini sesuai dengan tema kita, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki daripada sholat kita dengan akhlakul karimah, yang mana tepat waktu. Orang yang sholat itu disiplin, orang sholat itu termasuk disiplin. Kenapa jadi disiplin? Orang azan zuhur, kita pasti sembahyang zuhur. Ini kan termasuk disiplin. Nah, kadang mungkin kita ketika orang azan asar sembahyang zuhur. Kadang mungkin ini disiplin kita, peraturan kita supaya disiplin waktu, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu Allah Ta'ala hilangkan kesempitan di dalam hidupnya. Insya Allah di dalam kehidupannya, selamat di dalam hidupnya, orang yang melaksanakan sembahyang dan memelihara di dalam sholatnya. Dan yang kedua yaitu wa'adzabul qabri, yaitu diselamatkan daripada siksa kuburnya. Kenapa jadi diselamatkan siksa kuburnya? Karena kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya melainkan 3 jalan yang mengalir terus. Di antaranya sedekah jariyah, pada masa hidupnya ke-7 sedekah ulangnya, Pak Lurah ulangnya. Ketika ada acara Isra wal Mi'raj kah, ada acara Maulid Nabi kah, sidin turun tangan dengan bukan hanya dengan tenaganya aja, sampai ke duit-duitnya sidin, bahwasanya membantu. Nah, ini menjadi amal jariyah sidin, walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Dan yang kedua, ilmu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, seseorang anak yang mendoakan kepada kedua orang tuanya setelah sembahyang. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka
sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Apabila orang tuanya telah meninggal dunia, pahalanya itu mengalir terus kepada orang yang meninggal dunia di alam kubur. Ini amal yang tidak akan terputus nantinya. Ini di dalam azab kubur dilepaskan oleh Allah Ta'ala orang yang memelihara daripada sembahyangnya. Kenapa? Karena kubur ini menurut riwayat ini berbicara, ana baitul wahdah, aku ini tempatnya sorangan, aku ini tempatnya sendirian. Orang yang berada di alam kubur tidak bisa lagi minta bantuan kepada orang yang di dunia. Tergantung orang yang di dunia dari amal ibadah ini. Tidak ada lagi, tidak ada sholat lagi di alam kubur, tidak ada puasa lagi, tidak ada sedekah lagi. Habiskan sendirian berada di alam kubur. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada azab kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkatkan kesempitan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa memelihara sembahyang atau sholat kita, memelihara sholat kita, memelihara daripada sembahyang kita 5 waktu. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita adakan di sini, mudah-mudahan tambah lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ampun maaf, minta halal minta ridho kepada para guru-guru atau para alim ulama. Andai kata apa yang ulun sampaikan terdapat kesalahan, kekhilapan, kekeliruan, ulun mohon ampun dan maaf kepada ibu-ibu sekalian dan seluruh jamaah semuanya. Ulun mohon ampun dan maaf. Andai kata apa yang ulun sampaikan kurang berkenan di hati dia, atau ada sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan dia, ulun mohon ampun dan maaf, minta halal minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul di sini, Allah turunkan rahmatnya kepada kita bertaat, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Hasan Ahmad Bahriyadi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil sebuah pelajaran untuk kehidupan kita di waktu yang akan datang. Acara berikutnya adalah pembacaan doa yang insya Allah dipimpin oleh Ustaz Ahmad Bahriyadi. Sebelum pembacaan doa ini dipimpin oleh beliau, saya selaku pembawa acara, bila mana terdapat kesalahan atau kekurangan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Ahmad Bahriyadi, mohon untuk memimpin doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min al-ghafar wa taghfiruna biha jami'a al-hajat wa tahmina biha min as-sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala al-darajat wa tuballighuna biha al-shafaa'at min jami'il khairat fil hayati wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfir biha al-dhunub wa tasfiru biha al-'ayat wa ta'ala wa tasfiru biha al-qulub. وتنظر بين الصوم والسلام على آله وصحبه ومن إليه المنصور. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحمن المساكين يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين والدنيا والاخره وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Yeah.